Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga Bapak Ibu peserta diklat online bisa mengikuti kegiatan diklat online hari kedua melalui ruang Zoom ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung pada kegiatan webinar hari kedua ini, yang mana pada hari pertama sudah kita lalui bersama, yang membahas masalah kegiatan literasi dan numerasi melalui membaca intensif dan ekstensif. Kemudian pada hari ini kita akan belajar bersama melalui narasumber. Yang pertama yakni Bapak Rahmat Effendi, TS MPD. Kemudian nantinya melalui narasumber yang kedua Ibu Lydia Zenia MPD dalam sebuah diklat online yang kita ketahui kemarin adalah melejitkan potensi generasi cerdas berkarakter Pancasila melalui kegiatan literasi, numerasi, dan membaca intensif ekstensif. Baik, untuk menyingkat waktu Bapak Ibu, pada hari ini, hari kedua di diklat online ini akan ada 3 season, di mana season pertama ya ini diisi dengan materi tentang membangun potensi dan karakter dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila yang akan disampaikan oleh Bapak Rahmat Effendi. Kemudian season yang kedua setelah Bapak Rahmat Effendi atau yang akrab dipanggil dengan Cak Rahmat ya, Cak ya. Nah, nantinya akan langsung dibuka dengan season tanya jawab, karena nanti di season yang ketiga itu merupakan persembahan dari IGI Kabupaten Pamekasan yang akan menampilkan sebuah karya seni persembahan dari IGI Kabupaten Pamekasan untuk Indonesia, kemajuan pendidikan di Indonesia, dengan pencipta karya seninya adalah Ibu Lydia Zenia MPD. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, untuk yang pertama kalinya di season yang pertama ini yang akan membahas tentang membangun potensi dan karakter dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, kita ketahui bahwasannya profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Ini sedikit pengantar dari kami. Bagaimana nantinya kita akan bahas seperti apa dan bagaimana nanti akan disajikan oleh pemateri kita, yakni Cak Rahmat. Baik, sebelumnya kami akan bacakan kurikulum vitae atau identitas diri sehingga Bapak Ibu bisa lebih mengenal dari pemateri yang pertama, narasumber kita yang pertama ini Cak Rahmat. Yang pertama, nama lengkap beliau Rahmat Effendi Teguh Santoso MPD. Ya, nama panggilannya sehari-hari Cak Rahmat ya Cak ya. Kemudian status pegawai beliau adalah guru PNS, masa kerja 12 tahun, kemudian agama beliau adalah Islam, status perkawinan kawin. Putranya berapa Cak Rahmat? Baru 2 Pak Anas. Alhamdulillah baru 2 ya. Siap. Kemudian pendidikan terakhir beliau adalah S2 Pendidikan Fisika, di mana pendidikan S2 beliau itu ditempuh di Universitas Negeri Malang, ya Cak ya. Kemudian bidang studinya adalah Fisika IPA. Beliau saat ini bertempat tugas di SMK Negeri 2 Trenggalek. Jadi beliau ini putra daerah Trenggalek ya Cak ya.
Alamat rumah beliau Desa Ngetal RT 27 RW 09 Kecamatan Rogalan Kabupaten Trenggalek Jawa Timur. Nah, kemudian ada beberapa karya detail, karya digital ya dari Cak Rahmat yang sudah berhasil beliau karyakan. Subhanallah, ini ada 23. Di antaranya satu, analisis pengaruh kemampuan berpikir kritis terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ini ditampilkan dalam seminar nasional Sains Unesa tahun 2016. Kemudian yang kedua diantaranya materi umum aplikasi si tanggap corona. Kemudian 3, materi larutan asam basa garam jenjang SMK pariwisata konten HTML 5. Nah, ini kalau saya bacakan ini kayaknya lumayan ini, Cak. Iya, jangan Pak Anas, tidak perlu Pak Anas. Oh, Lanjut. Saya bacakan langsung ke karya nomor 23. Ini benar Bapak Ibu. Game sederhana ya. Jadi beliau itu seorang gamer ternyata. Kemudian di daftar penghargaan, ini subhanallah, 1, Mitra Kontributor Perangkat Ajar Pusat Asesmen Pendidikan, Puspendik tahun 2021. Ini yang terbaru ya, Cak ya. Kemudian yang kedua, Google Master Trainer L3, Google Certified Educator, GCE 2001-2024 ini. Kemudian yang ketiga, beliau Kapten Komunitas Belajar.id Provinsi Jawa Timur, GTK Kemendikbud Ristek ya, Revo tahun 2021. Ini yang terbaru. Kemudian yang kelima, beliau sebagai agen penguatan karakter Puspeka Kemendikbud tahun 2020. Kemudian yang selanjutnya, terbaik ketiga, guru inspiratif jenjang SMK tingkat nasional GTK Kemendikbud tahun 2020. Kemudian yang ketujuh, finalis guru berdedikasi dan inovatif jenjang SMK Negeri Nasional GTK Kemendikbud tahun 2020. Ini kalau dari prestasinya ini beliau sampai 15 peringkat ini. Yang saya bacakan langsung aja ya, Cak. Mohon maaf ya untuk menyingkat waktu. Langsung tanda tangan aja Kak Panas. Penghargaan yang ke-15 itu adalah beliau sebagai peraih beasiswa Pemprov Jatim kerjasama Universitas Negeri Malang dengan Indonesia dan Normal Honshu University China tahun 2015 tahun 2017. Jadi insya Allah beliau ini merupakan sosok profil pendidik dan pengajar yang memiliki segudang pengalaman, terbukti dari 15 sederet pengalaman penghargaan yang telah diterima. Kemudian beliau ini sudah aktif juga menulis, ada 23 judul tadi karya digital ya, ya semuanya. Jadi insya Allah beliau ini merupakan pemateri yang hebat, insya Allah. Karena juga dari profil yang sudah disampaikan ternyata memang orang yang hebat ini. Nah, amin. Bagaimana nantinya kehebatan dari Cak Rahmat ini semoga menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu peserta diklat online pada hari ini tentunya. Kita harapkan demikian. Oke, baik, Cak Rahmat, kami persilakan untuk bisa menyajikan materi yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Siap. Boleh langsung Kak Anas. Monggo, silakan. Terima kasih Kak Anas. Ini saya jadi tidak enak, ini tadi tidak perlu dibacakan ya. Nah, ini masih harus terlalu berproses Kak Anas. Semua nggak lepas dari orang Madura juga ini. Oh, gitu. Istri ya, saya Cak? orang Sumeneb. Oh, Tretan Tibik berarti ini, Cak. Di Kali Anget. Jadi pingin sekali ke Kali Anget tapi belum bisa, ini masih pandemi Covid. Kak Anas ya, mudah-mudahan bisa segera pulih. Baik. Siap. Saya panggilnya Kak Anas, enggak apa-apa ini ya. Iya, monggo. Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Bapak Ibu, semoga di siang hari ini selalu semangat ya Kak Anas. Karena ini jam-jam kritis ini ya, jam-jam kritis
di mana hormonnya pasti udah titik klimak ini ya. Nah, biasanya kalau titik klimak ini kan biasa menurun. Seperti itu, mudah-mudahan tetap semangat ini ya, apalagi dipandu oleh Kak Anas ini. Baik, Bapak Ibu, saya akan lanjut aja ya, mulai Kak. Saya mohon izin share screen ya. Monggo. Baik. Siap. Oke. Di sini saya akan mulai dari judul dulu ya, Kak Anas di sini, yaitu saya diberi amanah oleh Bu Nenda ini dan juga tim di IGI Pamekasan. Terima kasih Kak Anas, Bu Nenda, ini luar biasa. Sosok-sosok iya, punggawa pejuang pendidikan ini ya. Jadi memang kita harus selalu semangat meskipun di akar rumpun ya Kak Anas. Jadi tidak perlu menunggu kebijakan, terus bergerak dan bergerak. Yap. Saya sangat luar biasa, sangat terinspirasi dari Bapak Ibu yang ada di Pamekasan. Kemudian di sini judulnya adalah membangun potensi dan karakter dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi ada dua benang merah, yaitu bagaimana kita bisa membangun potensi dan karakter. Yang kedua, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi ada dua kata kuncinya. Kemudian di sini saya mohon izin juga menyampaikan Kak Anas, saya di sini diberi amanah juga agen penguatan karakter. Jadi memiliki amanah untuk sharing terkait profil pelajar Pancasila. Jadi di sini apa sih Kak Anas dan Bapak Ibu profil pelajar Pancasila itu tadi sudah disinggung dan sudah disampaikan oleh Kak Anas tentang profil pelajar Pancasila. Jadi di sini saya nggak akan lama-lama, saya akan banyak nanti menyetelkan video-video Kak Anas ya supaya tidak ngantuk Bapak Ibunya ya. Jadi di sini profil pelajar Pancasila yaitu apa? Pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi tidak hanya pelajar, namun seseorang yang sepanjang hayatnya itu ingin belajar. Nah, jadi tidak terdistrupsi itu hanya pada pelajar sekolah, kemudian dia siswa, tapi kita pun termasuk pelajar Pancasila. Jika apa? Belajar sepanjang hayat. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian tujuannya adalah muaranya di sini sumber daya manusia yang unggul. Seperti itulah. Ini ada 6 Bapak Ibu ya. Di sini ada tadi sudah disampaikan oleh Kak Anas, ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, benalar, kritis, dan mandiri. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini ya elemen-elemen apa namanya pelajar berpancasila ini. Saya mohon izin Kak Anas, saya akan mensetel video ya. Monggo, monggo. Ya, jadi agar lebih apa namanya lebih enak. Terus kemudian lebih atraktif. Iya, supaya kita tidak ngantuk ya Kak Anas ya. Nah, ini saya setelkan ini ya. Nah, ini pastinya sudah tidak asing lagi ini tentang lagu profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan sudah tampak ini Kak Anas ya. Masih OTW. Iya. Yang tes, Loading. Oke. Suaranya masuk Kak Anas? Masuk, masuk. Masuk, alhamdulillah. Masuk. Ya, Jadi pengen ikut nari nih saya. Oh iya, harus ya. Supaya tidak ngantuk ini Kak Anas. Bangun dan bukalah matamu. Ada suaranya? Tadi Bapak Hilang ada. suaranya kok Pak Anas, suaranya hilang. Ada. Ada. Kak Anas Suaranya ada. hilang. saya ya. Suaranya hilang sekarang. Tadi ada. Oh iya, saya Tadi pause. ada. Nah, coba saya setel. Ya meraih mimpimu, Ada ya? arahkan pandangan ke depan. Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era
Terima kasih Ya, Bapak Ibu luar telah biasa ini. menyaksikan. Iya. Semoga ini bisa menjadi pelipur ngantuknya ya, Kak Anas ini ya. Nah, jadi Lumayan. lumayan ya Kak Anas ya. Jadi ini profil pelajar Pancasila kami di bawah naungan Pusat Penguatan Karakter atau PUSPK. Jadi mengharapkan Bapak Ibu bisa bersama-sama kita menyingsingkan baju, bersinergis dan kolaborasi bersama dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti itu Pak Anas. Jadi untuk karakter-karakternya tadi sudah disampaikan, sudah disinggung juga di sini. Namanya adalah dimensi. Nah, dimensi 6 ini terdiri dari beberapa elemen, namanya elemen kunci. Kak Anas ya. Jadi misalkan di sini beriman bertakwa, ini ada elemen kuncinya. Akhlak bernegara, kemudian iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada alam. Dan ini Bapak Ibu yang terjun di dalam program guru penggerak atau sekolah penggerak pasti nggak asing ini Kak Anas. Jadi memang profil pelajar Pancasila ini sangat menjadi esensi utama dari program sekolah penggerak dan guru penggerak. Kenapa? Karena kedua program tadi ini menganut atau mengacu pada kurikulum paradigma baru. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada beriman, terus kebinekaan global, komunikasi dan interaksi, refleksi, mengenal dan menghargai budaya, gotong royong itu di situ ada kepedulian, berbagi, berkolaborasi. Jadi ini kalau kita ingin pergi ke suatu tempat ya, Kak Anas dan Bapak Ibu yang lain, ada filosofinya. Ketika kita akan berangkat, kita harus tahu dulu tujuannya. Bukan seperti itu kan? Nah, kita harus tahu tujuan kita membentuk karakter yaitu apa di sini? Profil pelajar Pancasila. Makanya saya tadi bawa pertama ini kita mengerti dulu tujuan kita ini. Kita membawa ke karakter 6 ini tadi. Gotong royong, kemudian tadi ada mandiri, ada beriman, kemudian ada kreatif. Jadi itu yang kita bawa, Bapak Ibu ya. Nah, ini mandiri. Jadi ini kita akan menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh Bapak Ibu ya. Ada bernalar kritis. Jadi nanti dia memproses informasi dan gagasan, menganalisis, mengevaluasi penalaran, merefleksi, mengambil keputusan. Jadi inilah dimensi-dimensi yang harus kita tanamkan kepada siswa. Kalau kita nggak tahu bagaimana kita mau nanamkan, gitu ya filosofinya. Terus ini kreatif, Bapak Ibu ya. Nah, ini caranya bagaimana sih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 cara. 6 cara kita bisa menanamkan atau menumbuhkan karakter. Yang pertama apa? Kita ajarkan. Nah, makanya sebelum kita ajarkan, berarti kita kan harus tahu dulu. Bapak Ibu ya, kita harus tahu dulu apa yang kita ajarkan. Bagaimana kita mau mengajar kalau kita tidak tahu apa yang kita ajarkan? Nah, seperti itu. Ketika diajarkan, telah kita ajarkan, lalu kita biasakan. Kita biasakan ada pembiasaan, misalkan mandiri. Siswa harus mandiri dalam mengerjakan tugas, menyelesaikan proyek seperti itu. Itu kita ajarkan, kita biasakan Bapak Ibu ya, melalui apa? Perilaku-perilaku yang konsisten. Nah, jadi setelah kita biasakan, kita latih konsisten. Jadi mereka harus istiqomah, Bapak Ibu. Setelah konsisten, mereka diharapkan ini menjadi kebiasaan. Jadi kebiasaan. Makanya ada filosofinya, kita ini bukan membenarkan yang biasa, tapi membiasakan yang benar. Jadi jangan sampai terlambat ya, itu menjadi suatu kebiasaan. Tapi apa? Membenarkan yang biasa. Contohnya apa? Ketika kita sudah ada kegiatan, kemudian itu misalkan jam 9, lalu sudah datang peserta, kita nggak perlu nunggu yang lain. Mengapain kita nunggu yang terlambat kan Bapak Ibu ya? Filosofinya kan seperti itu. Kasihan yang sudah datang duluan siswa, misalkan dia datang jam 7, kita masih menunggu untuk memulai pelajaran karena belum siap, belum lengkap siswanya. Nah, itu nanti bisa menjadi penguatan bagi saya pribadi dan Bapak Ibu. Jadi kita jangan menunggu yang terlambat. Kita langsung aja mulai berdasarkan apa? Waktu. Lah, kenapa Jepang, kenapa Cina, kenapa Jerman itu begitu luar biasa? Karena karakter disiplin mereka. Jadi berapapun itu siswa yang ada di kelas,
Ketika jamnya jam 7 ya kita mulai seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi menjadi kebiasaan. Kemudian dari kebiasaan ini akan muncul menjadi karakter. Dan karakter ketika sudah tertanam dalam diri siswa masing-masing, maka akan menjadi apa? Budaya. Jadi budaya ini akan kita petik, akan kita panen. Dan ini prosesnya tidak cepat, Bapak Ibu ya. Butuh proses yang panjang. Nah, makanya kita harus sabar, Bapak Ibu. Dan sini ya, ini profil-profil pelajar Pancasila. Terus kemudian saya akan menunjukkan di sini ya, ada, sebentar ini ya, saya akan lihat bagaimana sih kita melihat lebih jauh tentang karakter tadi. Sebentar Bapak Ibu ya. Ini saya akan tunjukkan lagi. Nih profil-profilnya. Bagaimana nanti generasi kita ini kita akan didik. Contoh ini ya. Nah, saya setel video lagi nih Kak Anas. Supaya jangan silakan. Nah, bagaimana Anda memimpin perusahaan yang besar? Ya. Nah, bagaimana Anda ini memimpin? Karakternya yaitu karakter mandiri. Jadi bagaimana kita mengharapkan anak didik kita itu bisa mandiri, bukan mandi sendiri. Kita akan lihat Bapak Ibu. Perusahaan yang besar di usia yang muda. Koneksi mungkin. Atau apa rahasianya? Gue belajar dulu ya, besok ujian fisika. Ya, begini nih, anak pintar teladan. Sarmuk sama Bu Guru ya? Lanjut main dong. Duluan ya, ini pengen banget. Dia rugi. Apaan tuh? Kursus online. Pelajaran dari dosen cukup kali? Dav, sini. Dari dulu, saya selalu belajar sendiri sebanyak mungkin. Dari semua sumber ilmu yang ada. Ya Bapak Ibu. Jadi ini salah satu karakter mandiri yang memang diharapkan bisa hadir dalam diri siswa kita masing-masing. Jadi seperti itu. Dah. Pertanyaannya seperti ini, Bapak Ibu. Kita nggak akan tahu dan kita nggak akan bisa memastikan kalau siswa kita itu sama. Karena paradigma baru kurikulum kita itu menghapus adanya standarisasi. Nah, oleh karena itu, kita harus peka terhadap setiap karakteristik yang dimiliki oleh siswa kita masing-masing. Itu cirinya. Tidak ada standarisasi. Loh, kenapa kok standarisasi itu tidak boleh ada? Oke, kita akan cek ini ya. Bapak Ibu, saya akan membawa mindset kita ke perspektif lain. Nah, misalkan seperti ini ya. Ini saya sebentar. Saya maksimas dulu di sini ya. Nah, ini. Ya. Sudah terlihat ya Pak Anas ya, Kak Anas ini ya. Lah, di sini banyak siswa yang tidak menikmati sekolah untuk mengembangkan passion dan talenta terbaiknya ini Kak Anas. Mereka itu tidak menikmati. Jadi penelitian yang dilaksanakan di beberapa dan bahkan hampir menyeluruh terhadap kehidupan siswa di sekolah ini ya, ini tidak menikmati. Nah, jadi gurunya tidur, siswanya ikut tidur ini ya, tidur berjamaah. Tapi saya yakin ini di lingkungan yang lain, bukan di daerah Bapak Ibu dan mungkin di dunia lain ini ya. Nah, ini dia tidak menikmati sekolah. Terus kemudian kalau kita cek Bapak Ibu, ya, oke, ini siswa itu merasa apa? Learning is boring. Jadi merasa pembelajaran itu bosan. Kenapa? Mereka layaknya zombie, mayat hidup. Jadi orang tuanya di rumah masing-masing ngasih vitamin agar mereka kuat menghadapi kenyataan ya. Di sekolah seperti apa? Mayat hidup di sini. Ritalin 10 mg tablet. Jadi mereka kuat apa? Melihat gurunya ya seperti killer ini, makhluk Mars ya. Take your pill and focus. Jadi minum pilmu dan fokus. Guru jadi menyuruh siswanya untuk fokus terus. Nah, di sini nih Bapak Ibu. Jadi karakter-karakter yang apa? Akan mati, tidak akan muncul. Jadi tidak bisa kita munculkan karakter-karakter yang akan membawa mereka ke sebuah
bakat yang membawa mereka dalam kesuksesan. Seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, today's lesson seperti ini. Jadi ini adalah gambaran umum pendidikan kita. Karena apa? Tadi yang saya katakan adanya standarisasi. Standarisasi. Jadi siswa ini mereka dengan karakter yang unik, ini pasti punya pemikiran yang berbeda-beda. Mungkin ada yang bentuk lingkaran ya, kalau filosofinya ini bentuk segi 6, ini berbentuk awan. Lah, ternyata kita selama ini, mohon maaf ya, bukan kita ya, tapi di luar sana membuat standarisasi. Tidak boleh rame, ini ya, diam semua, harus nurut. Semuanya harus kotak semua, ini ya. Bujur sangkar semua. Dan yang maha tahu itu adalah guru. Itu selama ini Bapak Ibu ya. Dan bukan di sini saya yakin, di luar Indonesia pastinya itu ya. Nah, jadi dibuat sama. Jadi nggak boleh terbantahkan apa yang dikatakan oleh guru. Nah, seperti itu. Nah, jadi ada kata-kata sistem sekolah dirancang untuk mengajarkan kepatuhan dan kepatuhan serta mencegah perkembangan kapasitas alami anak. Nah, ini mencegah perkembangan. Jadi mohon maaf di sini tanpa kita sadari kita sering memotong apa? Kreativitas siswa. Siswa ingin jawabannya berbeda dengan kita salahkan. Jadi pokoknya guru pokoknya ya, pokoknya ini ya, pokoknya bujur sangkar seperti ini. Nah, jadi 8 itu pokoknya 4 kali 2 ya, tidak boleh 8 kali 1. Nah, seperti itu Bapak Ibu. 16 itu harus 4 kali 4, tidak boleh 2 kali 8, nggak boleh. 8 kali 2 nggak boleh. Nah, itu contohnya misalkan Bapak Ibu ya. Jadi ini ya, terkadang kita tidak sadar, bukan kita, ini luar Indonesia ini Bapak Ibu ya, ini luar Indonesia. Makanya Mas Nadiem ini membubarkan apa? BSNP. Kalau ini di Indonesia ini, karena Mas Nadiem kan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi ya kan, nggak mungkin di luar Indonesia ada namanya Mas Nadiem ini ya. Nah, dia membubarkan apa? BSNP di sini. Karena apa? Standarisasi. Nah, kemudian ada pertanyaan di sini Kak Anas. Kita bisa lihat. Sama-sama kita jawab dalam hati. Sudahkah kita bertransformasi kelas kita? Nah, bagaimana Bapak Ibu? Sudah atau belum? Silakan dijawab di kolom chat ya, supaya kita bisa lebih aktif. Sudah belum? Kalau kita melihat seperti ini. Ketika dulu kelasnya masih pakai gedek, bambu, terus kemudian sekarang sudah tembok. Nah, tapi apakah ini cukup disebut sebagai transformasi kelas kita? Kalau dulu dibatasi oleh bambu, sekarang dibatasi oleh tembok, kemudian di sini kita lihat gurunya kalau dulu pakai jari, sekarang pakai celana. Sudah bertransformasi belum? Wah, ini Nenda sudah. Wah, ya Bu Nenda ini ya. Sudah. Apakah sudah seperti ini kita transformasi? Ini hanya mengubah sarana dan prasarana saja, Bapak Ibu. Kita lihat posisi sama ini. Duduknya ya harus rapi, tenang, siswa tidak boleh rame, Bapak Ibu ya. Harus tangan di atas ya, tidak boleh rame, pandangan harus ke depan, guru sebagai sumber informasi. Nah, ini ya. Jadi bisa disimpulkan, kita sudah bertransformasi atau belum? Nah, kita akan cek bagaimana keadaan di Finlandia. Nah, ini dia. Sekolah di Indonesia dibandingkan dengan sekolah di Finlandia. Coba lihat. Posisi di Finlandia itu anak-anaknya mereka mengikuti face to face. Ya, jadi berhadapan-hadapan, terus kemudian mereka bebas bagaimana berkreasi, bisa terlihat kan Bapak Ibu ya. Di sini mereka tertawa, kemudian bercengkrama seperti itu. Di Indonesia, tangan duduk diam, nah, tangan di atas. Nah, ayo perhatikan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi sistem pendidikan kita. Nah, ini dalam membangun karakter-karakter, maka akan apa? Akan terputus apa yang ingin mereka kembangkan. Bapak Ibu ya di sini. Makanya ini menjadi apa namanya pelajaran, ya kan? Wah, ini Bu Lydia ini ya. Kelas saya sudah mengaplikasikan pas aspek seni. Wah, siap. Tidak ada paksaan, mantap, luar biasa ya. Jadi memberi kebebasan, merdeka belajar itu ya. Nah, ini sekolah di Indonesia ya dibandingkan dengan sekolah di Finlandia itu karakter seperti itu. Bentar Bapak Ibu ya. Nah, terus kemudian di sini kita akan lihat. Ini ya, kita lewati aja, kita skip. Saya ingin baca di sini. Ini Bapak Ibu. Jadi kita lihat. Ditanya cita-cita ingin jadi koruptor. Ini dari
pemberitaan ini ya di Radar Papua. Kesenjangan mutu pendidikan sangat lebar, kekerasan bukti lemahnya pendidikan, kasus kecurangan ujian, guru bacakan kunci jawaban. Wah, ini bukan di Indonesia, Bapak Ibu ya. Ini bukan di Indonesia, ini di luar Indonesia di sini ya. Jadi inilah gambaran kecil yang terekspos. Contohnya saja, ditanya jadi saya cita-cita ingin jadi koruptor. Loh, kenapa? Mereka tidak salah menjawab seperti ini. Karena mereka lugu. Bagaimana enggak? Pemberitaan di televisi, mereka lihat pemberitaan, KPK menangkap koruptor. Lalu ketika koruptor itu bebas, koruptor bisa jadi orang kaya, Bapak Ibu ya. Tidak dimiskinkan, terus kemudian masih punya rumah yang mewah, kemudian harta yang berlimpah. Lah makanya nggak salah di sini Bapak Ibu ya. Ini yang harus kita benahi di sini. Karakter yang harus kita bentuk kepada anak didik. Nah, ini ya. Terus kemudian di sini, sistem pendidikan kita ini adalah standarisasi. Contoh nih, supaya adil, kita semua akan mengikuti ujian yang sama ya. Silakan panjat pohon itu. Wah, ini ya. Pesertanya apa di sini? Monyet, penguin, gajah, ikan, kemudian anjing. Siapa yang menang? Pasti bisa kita tahu. Siapa pemenangnya Bapak Ibu? Monyet. Nah, inilah ya. Inilah gambaran kalau kita membuat semuanya sama. Standarisasi. Kecuali kalau siswa kita itu sama. Namun sekali lagi nggak ada yang sama Bapak Ibu. Karena apa? Setiap siswa pasti dimiliki apa? Pasti diberi Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan keunikannya masing-masing. Nah ini makanya nggak boleh. Kita nggak boleh Bapak Ibu ya membuat standarisasi semua. Tuh seperti itu. Ini saya akan apa namanya? Ada karakter sebentar. Saya tadi sudah kelewat ini kayaknya. Nah, ini kita lihat. Bapak Ibu di sini kualitas lulusan perguruan tinggi yang diharapkan dunia kerja. Jadi kita bisa lihat yang nomor 1, ya saya akan kecilkan di sini. Ini bukan nilai, bukan indeks prestasi, tapi apa? Kemampuan komunikasi. Lah, kemampuan komunikasi ini dibentuk dari karakter siswa selama kita mendidik dan mengajarnya. Jadi bukan hanya serta-merta pengetahuan konseptual kita kasih, tapi apa? Di sini bentuk-bentuk soft skill. Ya Bapak Ibu ya, soft skill harus kita berikan. Kejujuran, kan karakter, kemampuan bekerja sama, bagaimana kita membentuk model contohnya pembelajaran kooperatif, kemampuan interpersonal, kita selalu memberi kesempatan kepada mereka untuk berbicara, beretika, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi enggak serta-merta kalau kurikulum kita tuntas, mereka sudah dianggap tuntas. Belum pasti Bapak Ibu ya. Tidak menjamin kurikulum tuntas, kompetensi mereka sudah komplit. Kenapa? Ketercapaian kurikulum tidak menjamin ketercapaian kompetensi. Makanya kita harus selalu melihat introspeksi, kita diagnosa awal. Nah, ini kan saya berikan ya bocorannya di tugas adalah panjenengan Bapak Ibu membuat diagnosa awal terhadap siswa jenengan masing-masing melalui Google Form. Jadi jenengan buat nanti isiannya ada nama, saya akan contoh nanti ya. Nama, kemudian itu dia alamatnya di mana, dia sukanya apa, mata pelajaran yang dia sukai apa, kemampuan selama di SMP apa, apakah dia suka olahraga, itu yang nanti panjenengan buat tes diagnosa awal terhadap siswa. Nah ini pintu gerbang kita menumbuhkan karakter. Kenapa? Kita harus kenal dulu, kenal siswa-siswa kita. Kalau kita nggak kenal, bagaimana kita sayang Bapak Ibu ya? Tuh seperti itu. Nah jadi kita harus mengenal dulu. Di sini teknologi. Kita harus mampu beradaptasi dengan teknologi. Nah jadi makanya ini nanti sebagai apa? Sebagai tambahan saja. Jadi nanti sekali lagi di sini nanti tugasnya ya Bu Nenda dengan Kak Anas adalah bagaimana Bapak Ibu membuat tes diagnosa awal seperti itu. Yep. Saya akan tunjukkan ya Kak Anas. Jadi nggak usah banyak-banyak. Yang penting nanti pakai link formnya dikirimkan ke panitia, terus bisa mencakup apa yang nanti kita bisa explore. Saya akan tunjukkan di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, sebentar. Nah, monggo Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan. Saya sambil ini dulu ya Kak Anas ya mencari filenya ini. Ya. Monggo sambil lalu Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan dengan Cak Rahmat.
Jadi memang sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Cak Rahmat, karena apa yang disampaikan oleh beliau kondisi-kondisi kekinian real yang ada di dunia pendidikan kita ya Cak ya selama ini. Betul. Mungkin ada dari Bapak Ibu monggo untuk menanggapi. Itu sebagian ya Cak ya, ada permasalahan-permasalahan mendasar yang ada di dalam dunia pendidikan kita ya, yang Betul. kita ketahui karakteristik kurikulum pendidikan kita itu masih belum menggali betul potensi dari siswa, artinya hanya Betul. pada kemampuan-kemampuan normatif saja, artinya tidak sampai mengukur pada apa yang ada di dalam bakat minat daripada siswa gitu seperti itu. Betul. Dan mungkin salah satu kita itu kan apa ya, kondisi yang ada itu kan istilahnya kan di sekolah kita itu kan ada dari tampilan fisik baju saja kan seragam gitu seperti itu. Nah ini mungkin yang membuat pola pikir kita sebagai pendidik itu ya seperti yang disampaikan oleh Cak Rahmat, betul. Akhirnya harus seragam semua kondisinya gitu seperti itu. Nah ini yang mungkin kita akhirnya terbuai dengan kondisi yang kurang baik seperti itu. Cak. Betul. Boleh tanya, Dek Anas? Ya, Mbak. Gini, Pak Rahmat, mungkin. Mbak An, silakan. Ya. Mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan. Ya, sebelumnya Pak Rahmat, salam kenal dari saya. Saya alumni Universitas Negeri Malang juga, Pak, tapi lulus 2014 S2-nya gitu ya, Pak ya. Berarti Pak Rahmat ini adik kelas saya ini. Iya. Aduh, kakak angkatan, bagaimana kabarnya? Siap, Kak Mabru Rotul. Ya. Begini, maksud saya ini pada kenyataannya standarisasi itu tetap ada, kita tetap terkungkung dengan adanya standarisasi pencapaian kompetensi, kemudian kurikulum yang akan dicapai, sehingga pada akhirnya ada PAS gitu ya, pada penilaian akhir semester, PAT, penilaian akhir tahun, seperti itu. Nah, jika itu tidak tercapai, sehingga nilai anak-anak pun akan rendah, kan seperti itu. Nah, berarti apakah itu tidak bertolak belakang dengan yang dengan apa ya, dengan yang disampaikan pada hari ini? Mungkin seperti itu, Pak Rahmat. Terima kasih. Monggo langsung Cak ditanggapi Cak. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya ini dalam banget ya, Bu Mabru Rotul Hasanah kalau enggak salah, ini ada Has ya, mungkin Hasanah ini ya. Baik, terima kasih Ibu Kakak tingkat ya. Nah, jadi ini betul sekali keadaan real dengan idealis. Jadi keadaan ideal yang kita inginkan seperti itu, Bu Mabru Rotul. Kemudian realitanya seperti itu. Namun ini sebagai sebuah proses. Kenapa Mas Nadiem memberi adanya Merdeka Belajar ke Anas, Bu Mabru Rotul? Jadi menginginkan kita itu sebagai pendidik, kita merdeka berpikir, menentukan media belajar, kemudian menentukan sumber belajar, terus kemudian menentukan model belajar. Sebenarnya itu dalam rangka merubah paradigma. Lah, namanya merubah paradigma ini butuh waktu, Bapak Ibu ya. Makanya ada program sekolah penggerak, Nyun Sewu, SMK Pusat Keunggulan. Ini dalam rangka ke arah perubahan kurikulum paradigma baru, di mana UNBK sudah Mas Nadiem ganti, hilangkan dengan ANBK. Lah ini salah satu proses. Memang nggak bisa cepat, Bapak Ibu ya. Kita nggak bisa cepat, zret seperti itu nggak bisa. Karena ada apa? Ada gerbong-gerbong yang Pak Nadiem ini rasakan. Gerbong-gerbongnya ini kalau yang depan lokomotifnya itu cepat, maka gerbong yang belakang ini pasti akan apa? Guling, Bapak Ibu ya. Tikungan lokomotifnya cepat, maka yang belakang guling. Lah, ini filosofinya, maka harus pelan. Ketika ada tikungan, pelan. Agar apa? Yang belakang diharapkan juga akan ikut, dan nanti muaranya itu kita bisa sama-sama masuk ke yang namanya kurikulum paradigma baru, seperti itu. Jadi gambarannya seperti itu ya, Bu Mabru Rotul. Kita akan menuju ke sana.
Nah, tapi butuh waktu. Ide seperti itu, Kak Anas ya. Baik, artinya bertahap ya, bertahap dan berkelanjutan ya. Ya. Nah, kalau boleh saya gini, dalam kelas saya itu kan ada anak inklusi ya, Pak Rahmat ya, sehingga saya membuat standarisasi yang berbeda untuk anak inklusi tersebut. Jadi yang misalkan KKM-nya itu 76, tetapi yang 76 untuk anak inklusi atau ABK itu saya turunkan seperti itu sehingga dia bisa mencapai ketuntasan sesuai dengan kemampuannya. Apakah itu sudah termasuk melaksanakan program ini apa belum kira-kira? Terima kasih. Nah, saya jawab dengan yakin, seyakin-yakinnya sudah, Ibu. Kenapa? Ibu secara tidak langsung telah menerapkan namanya pembelajaran berdiferensiasi, di mana salah satu modul dalam program guru penggerak. Luar biasa, Ibu ya. Jadi sudah, Bu. Jadi inilah salah satu bentuk pembelajaran berdiferensiasi. Jadi setiap siswa itu different, ya, tidak seragam seperti ini. Jadi meskipun bukan anak istimewa, anak normal itu pun harus kita adakan diferensiasi. Jadi soalnya kalau bisa kita nggak buat seragam. Jadi 60 ini kita buat seragam semua, ayo kerjakan. Tapi kita buat tingkatan. Oh, kamu nak 1 absen 1 3 kita sudah mendiagnosa ini ya Pak Anas ya. Kita buat soalnya ini paket A. Kamu nak absen 4, 5, 6, 11, 12 kerjakan paket B. Lah ini yang diaktualisasikan oleh pemerintah melalui numerasi dan juga literasi. Kan itu kan ada tes adaptasi kan Bapak Ibu ya. Jadi ketika siswa mengerjakan soal 1, dia bisa, dia akan lanjut lagi soal 2 yang lebih tinggi. Tapi ketika soal nomor 2 dia tidak bisa, dia akan nanti mendapat soal yang setara dengan kemampuan dia di nomor 2. Ini soal adaptif. Seperti itu Bapak Ibu. Sudah, Bu. Selamat, luar biasa. Terima kasih. Saya kembalikan. Ya. Saya, Pak. Siap, Bu Lydia. Iya. Ya. Kalau ini saya pemateri nih kayaknya Bu Lydia. Ya nggak apa-apa lah nimbrung. Sama pemateri ini nggak boleh seharusnya ini ya. Siap, kan jenengan meracun, saya juga pengen meracun gitu loh. Jenengan meracun, siap. Saya pun ingin mencoba meracun gitu. Saya bersyukur dari Mapel Seni Budaya yang dari dulu memang termarginalkan, ya. Dari situlah saya mencoba untuk selalu merdeka. Jadi puncaknya memang pada semester ini saya memang memberikan kesempatan pada peserta didik saya untuk memilih. Jadi sebelum-sebelumnya tidak pernah saya berikan untuk memilih. Jadi karena saya berasal dari musik, maka saya selalu anak itu harus seperti saya. Anak itu walaupun materinya itu saya yang menentukan. Maksudnya saya memang tidak pernah ikut materi yang ada di kurikulum seperti itu. Cuman ya memang dengan Merdeka Belajar ini saya baru tahu bagaimana cara dan tekniknya. Saya mungkin sudah di jalan yang benar, tapi masih mampir ke sana, mampir ke sini. Tujuannya sudah benar, tapi karena enggak tahu konsep, masih ke sana, masih ke sini. Seperti itu. Makanya kalau saya bersyukur di seni budaya itu termarginal gitu istilahnya. Saya dimarginalkan seni budaya itu, tapi buat saya itu adalah satu hal yang luar biasa. Terima kasih. Siap Bu. Ini racunnya luar biasa ini. Mandi Kak Anas ini ya. Baik, terima kasih Bu Lydia. Ini semoga menjadi tambahan suntikan Bapak Ibu untuk lebih lagi semangat ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu di sini saya akan lanjut. Ini saya sampai jam berapa Pak Anas? Sampai jam 5? Nanya saja Pak, takutnya nanti saya banyak materi, cuma takutnya waktunya tidak cukup. Sebenarnya kalau dari kami itu panitia hanya 45 menit ini sudah gitu. berlangsung. Saya kebablasan. Ini. Tapi tidak apa-apa, dilanjut aja, mungkin sekitar 15 menit lagi Cak, gitu ya. Jadi 15 habis ini bisa diselesaikan ya.
Ini nanti ada forum diskusi Siap. tanya jawab lebih lanjut Ya, gitu ya. siap. Monggo silakan. Betul. Siap, betul. Ini saya ada pertanyaan ini, Bapak sekalian saya jawab dan juga langsung bisa menunjukkan tes diagnosa awal. Ada Bu Nur Saima, Pak Anas. Assalamualaikum Cak Rahmat. Dari Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi peserta diklat online ini sampai di Sumatera Barat. Inilah teknologi yang menyatukan kita Bapak Ibu. Saya selama ini belum melakukan tes diagnosis awal. Saya mengajar 12 kelas. Wow. Sampai menjelang akhir 1 semester ini saya belum juga hafal nama siswa saya yang kelas 10. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita mengenal siswa lebih cepat dengan 2 jam pelajaran seminggu? Terima kasih, Cak. Maaf tidak bisa menghidupkan kamera karena sambil ngomong baik, luar biasa ya. Ini sambil ngomong tapi semangat luar biasa Kak Anas. Jadi memang ini tidak hanya Bu Nur Saima. Jadi memang di sini sama rata-rata apa yang dikemukakan oleh beberapa guru dalam menghafal nama siswa khususnya kelas yang banyak. Namun saya pernah belajar teknik menghafal yang cepat. Itu kita hubungan dengan visual, Kak Anas. Kita hubungan dengan visual. Saya makanya membuat tes diagnosa itu saya ada buat foto. Jadi dalam tes itu saya masukkan Google Form upload foto. Kenapa? Dengan melihat foto kita akan lebih cepat mengenal. Begitu Pak Anas. Karena kalau sekedar nama kita menggunakan otak kiri Pak ya. Nah, tulisan. Tapi kalau kita menggunakan foto, kita menggunakan otak kanan. Iya, jadi visual Pak Anas. Jadi nanti kalau bisa Ibu Nur Saima itu bisa membuat tes diagnosa awal dulu mumpung belum berakhir semester ganjil ini. Buat tes ada isian nanti foto siswa. Nah, nanti insya Allah akan lebih cepat mengenal, Bu. Oh, ini fotonya ini. Oh, ternyata ketika di kelas anak ini toh. Oh ya, namanya ini Wati, misalkan. Jadi kita ini akan lebih terangsang atau terespon ketika kita mengingat visual. Jadi seperti Kak Anas ya. Saya punya contoh simpel aja. Bapak Ibu, apa namanya? Ketika itu melihat tulisan dengan visual gambar, itu kan pastinya apa? Lebih nyantol kemana? Ke visual gambar. Nah, karena apa? Kemampuan kita oleh Allah diberikan lebih respon yang visual. Karena otak kanan kita lebih cepat menangkap yang gambar. Nah, makanya itu Bapak Ibu ya. Contohnya ketika film Brahma Kumbara nih Kak Anas ya. Kita lihat orang-orang ibu-ibu kita dulu ya, mbah-mbah kita dulu. Ketika film Brahma Kumbara itu belum ditayangkan di televisi, tapi menggunakan apa Pak? Unsur audio ya. Itu kan bayangan orang-orang tua dulu, mbah-mbah kita dulu kan, ini Brahma Kumbara naik ke apa namanya Raja Wali yang begitu besar, ototnya kekar, kemudian ganteng, pasangannya cantik. Tapi ketika sudah divisualisasikan bagaimana? Banyak yang kecewa ya. Jadi filmnya itu tidak laris. Kenapa? Karena visualisasi, imajinasi kita itu sudah melebihi batas. Pikirannya kita itu tapi ketika difilmkan loh kok kayak gini ya. Itu Bapak Ibu. Jadi kekuatan imajinasi, kekuatan fantasi kita tuh lebih luar biasa Bapak Ibu ya. Itu yang harus kita tingkatkan di sini. Itu Kak Anas. Nah, ini saya akan contohkan apa namanya ini ya, tes diagnosa awal siswa. Saya buat seperti ini Bapak Ibu ya. Kemarin ini ini sudah mengisi sekitar 120 siswa. Sudah terlihat ya Kak Anas ya ini ya. Saya buat formulir data awal siswa ini ya. Saya isi nama lengkap, kemudian kelas Bapak Ibu, kemudian di sini data diri, nomor WhatsApp ini kita perlu nomor mereka, kemudian alamat rumah, bakat yang dimiliki. Jadi mereka sendiri yang mengisi Bapak Ibu. Mata pelajaran yang disukai, kemudian ekstrakurikuler yang pernah diikuti, terus kemudian prestasi akademis, non akademis. Jadi saya beri keterangan. Misalkan peringkat 10, tidak apa-apa. Mereka dipersilakan mengisi. Karena itu merupakan penghargaan bagi mereka. Prestasi non-akademis, misalkan di bidang olahraga. Kita nggak boleh lupakan itu, Bapak Ibu ya. Kalian cenderung suka yang mana? Akademis atau non-akademis? Ceritakan secara singkat. Nah, mengenai dirimu. Jadi mereka yang berusaha menilai diri mereka sendiri. Oh, saya adalah pribadi yang pribadi yang mungkin tertutup, kemudian saya pribadi yang humble, itu biar mereka yang bercerita Bapak Ibu. Kita mengenal
diri mereka itu dari mereka sendiri. Nah, kenapa? Hal yang paling sulit adalah menjadi diri sendiri. Hal yang paling gampang adalah menjadi orang lain. Biarkan mereka mengeksplor diri mereka sendiri, Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, kemudian saya suruh ikut media sosial. Kenapa, Bapak Ibu? Zaman kita adalah zaman teknologi. Mereka harus terhubung sama kita melalui apa? Instagram. Karena anak-anak kita itu saya yakin. Panjenengan nanya punya Facebook? Enggak, kebanyakan ya. Punya IG? Pasti bilang punya IG. Kenapa? Alasan mereka. Karena di Facebook banyak orang tua mereka. Mereka enggak mau dilihat aktivitasnya. Lah itu Bapak Ibu ya. Inilah anak-anak milenial. Kita harus ikuti mereka Bapak Ibu. Terus silakan upload. Nah, jadi seperti ini. Nah, nanti di Bu Nur Saimah kan bisa melihat, oh ini namanya Pipit misalkan. Oh ini Anto. Nah, dari sini panjenengan akan lebih bisa menghafal. Seperti itu ya. Nanti tugasnya Pak Kang Anas jadi seperti ini ya. Seperti ini minimal. Kalau mau mengeksplor lagi boleh. Ya saya akan kirimkan linknya nanti bisa dilihat ya, Bapak Ibu ya. Saya akan kirim di sini di kolom chat ya. Nah, silakan ini bisa dijadikan apa namanya? Nah, dijadikan sebagai referensi. Referensi ya, salah satu referensi. Betul, salah satu referensi Kak Anas. Ini mungkin ada sisa waktu 8 menit, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Iya. Baik, Bapak Ibu, silakan mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan dengan Cak Rahmat tentang materi yang sudah disampaikan. Pak, apakah itu tugasnya dalam bentuk Google Form atau gimana? Baik, ini panitia kira-kira keberatan tidak Kak Anas kalau dibuat linknya Google Form? Iya, nanti Tidak apa-apa ya Bu Nenda. Ya. Jadi mengirim link tidak apa-apa ya Bu Nenda ya. Iya. Oke, dan dipastikan linknya harus open access. Oke, nah, jadi harus open access Bapak Ibu ya. Akan ada sekarang kalau belum dibagikan masih privat. Jadi seperti itu ya Bu Nenda ya. Oke, siap. Oke, terima kasih Bu Nenda. Terus benar yang dikatakan oleh Bu Lydia ini ya, profiling. Nah, betul, profiling. Jadi di sini. Siap, saya kembalikan ke Kak Anas. Mungkin ada lagi. Ya, silakan Bapak Ibu. Satu kali pertanyaan lagi mungkin. Untuk kesempatan lagi pertanyaan. Jadi tadi sudah jelas ya Bapak Ibu untuk penugasan dari Cak Rahmat akan dibagikan di dalam link grup yang akan dibagikan oleh panitia. Baik. Saya akan ada lagi Bapak Ibu? Kalau nggak ada masih ada waktu saya ya Pak Anas ya. Iya, masih ada waktu. Saya itu paling suka nyetel video. Kenapa? Iya. Saya yakin jenengan juga suka ini ya. Ini bagian dari kegiatan literasi nih, Cak. Ya, ini menonton gitu ya. Betul sekali. Jadi dari tema itu sekaligus sudah divisualkan, artinya sudah dilakukan oleh Cak Rahmat gitu. Betul sekali. Ini Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengeksplor kemampuan siswa kita. Nah. Sudah jelas ya Kak Anas, sudah masuk? Belum ya? Saya belum ini ya, mohon maaf. Belum share screen, Iya. Mohon maaf, saya ini ngetes Bapak Ibu, ternyata belum ngantuk semua ya. Nah, ini loh buat Bapak Ibu, Bu Nenda, sebagai seorang guru kita harus punya kemampuan ngeles. Itu yang harus ya, guru kalau enggak ngeles bukan guru, harus ngeles ya. Betul, itu kemampuan yang harus dimiliki seorang guru. Apa? Pintar ngeles ya. Oke Bapak Ibu ya. Ini adalah contoh guru sadar dan saya yakin panjenengan semua termasuk guru-guru yang sadar ya. Bagaimana kita bisa membangun mereka senang dalam kelas, karakter mereka kita tahu ya. Semangat sekolah. Kau tahu kenapa kawan? Berpuisi dia. Laki-laki inilah kawan penyebabnya. Kalian harus tahu betapa kata-kata memiliki kekuatan yang luar biasa. Kalau kalian mampu menyusun kata-kata itu dengan indah, bukan saja kalian mampu membuat karya yang luar biasa, tapi kalian juga bisa membuat orang lain tergetar dengan apa yang kalian tulis atau kalian ucapkan. Julian Balia, guru kesayangan kami semua. Para pelopor, sebelum kita tutup kelas hari ini, pekikan kata-kata yang memberimu inspirasi. Maruf,
Bila mata dibayar oleh mata, maka dunia akan buta. Mahatma Gandhi. Ahmad. I shall return. General Douglas MacArthur. Zakiah Nurpala. Kaum muda, yang diperlukan adalah orang-orang yang mampu memimpikan sesuatu yang tak pernah diimpikan siapapun. John F. Kennedy. Arai. Tidak semua yang dapat dihitung diperhitungkan, dan tidak semua yang diperhitungkan dapat dihitung. Albert Einstein. Cerdas. Cerdas sekali anak muda. Ikal. Masa muda, masa yang berapi-api. Haji Roma Irama. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi ini gambaran bagaimana kelas kita itu seharusnya. Siswanya senang, kemudian mereka bebas berekspresi, dan gurunya hafal siswa. Itu sebuah penghargaan Bapak Ibu. Ketika yuk Haikal, kemudian Anto, nah Bang Haji keluar lah. Jadi inilah, kita biarkan mereka berekspresi. Jadi akan nanti tampak di situlah indahnya perbedaan. Karena dalam perbedaan ada rahmat, katanya Kak Anas ya. Nah, seperti itu. Jadi inilah kita Bapak Ibu ya, pembelajaran paradigma baru, semoga bisa bermanfaat. Nah, bagi kita bisa menciptakan kelas kita yang lebih meaningful learning lagi. Dan saya yakin panjenengan pasti bisa. Akhir kalam saya akhiri ya Pak Anas ya. Jika ada salah kata, mohon maaf, mohon izin. Semuanya itu hanya berasal dari saya kalau itu salah. Dan kalau benar, hanya asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya Pak Anas ya. Mohon maaf ini saya langsung tutup, ini tidak apa-apa ya? Baik, terima kasih Cak. Oke, siap. Iya, terima kasih. Ya, tutup roomnya juga sekalian, nggak apa-apa ini. Baik, terima kasih Kak Anas. Saya kembalikan ke Kak Anas. Iya, luar biasa Bapak Ibu apa yang sudah disajikan oleh Cak Rahmat di materi tentang penguatan karakter ya, khususnya bagaimana profil pelajar Pancasila ini. Bapak Ibu, kita sudah diberi sebuah wawasan baru oleh Cak Rahmat, cakrawala kita, insya Allah sudah lebih luas ditampilkan oleh beliau tentang permasalahan-permasalahan yang ada di dunia pendidikan kita, yang nantinya bisa menjadi sebuah referensi bagaimana nantinya Bapak Ibu meramu itu semua menjadi sebuah kekuatan yang bisa dipakai oleh Bapak Ibu dalam meningkatkan kompetensi siswanya. Tentunya dengan menerapkan nilai-nilai seperti yang sudah disebutkan dalam profil pelajar Pancasila, 6 karakter yang diharapkan. Ini beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global, yang ketiga gotong royong, yang keempat mandiri, kelima bernalar kritis, dan yang 6 Cak Rahmat yang sudah disampaikan, yang sudah diberikan kepada kami ini, semoga nantinya bisa bermanfaat bagi diri kita khususnya dan dunia pendidikan kita pada umumnya, sehingga hal ini bisa menjadi sebuah motivasi bagi Bapak Ibu dalam meningkatkan kompetensi kita, dalam meningkatkan kemampuan kita dalam mendidik putra-putri peserta didik siswa kita yang ada di sekolah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu, peserta diklat online pada hari ini, alhamdulillah season pertama dan season kedua sudah kita lalui, dan pada saat ini kita memasuki season yang ketiga dengan narasumber yang kedua, yakni Ibu Lydia Senia MPD. Ya, beliau merupakan pemateri yang keempat pada kegiatan diklat online kali ini, di mana sebenarnya pada season yang ketiga ini, seperti yang sudah kami sampaikan tadi di pembukaan acara, bahwasannya merupakan bentuk apresiasi, artinya merupakan persembahan dari
Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Pamekasan bagi dunia pendidikan Indonesia yang akan dipersembahkan oleh Ibu Lydia Senia MPD, di mana beliau merupakan figur pendidik di lembaga SMP Negeri 3, SMP Negeri 1 Telanakan, yang mana beliau merupakan salah satu kader ya, pengurus dari IGI Kabupaten Pamekasan, mana juga beliau merupakan ketua MGMP Mapel Seni Budaya dari tahun 2013 sampai dengan sekarang. Kemudian pendidikan beliau S1 Pendidikan Sendra Tasik. Jadi memang beliau ini boleh dikatakan seorang seniman karena memang pendidikannya ditempuh di dalam pendidikan Sendra Tasik. Ya, seni, drama, tari dan musik ini kependekannya, kepanjangannya maksud kami, di Universitas Negeri Surabaya. Kemudian S2-nya ditempuh di jurusan Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Kemudian pada saat ini beliau menempuh karir ini. Menempuh karir ya. Jadi selain pekerjaan tetap beliau itu sebagai guru dan pendidik di SMP Negeri 1 Telanakan, Pamekasan, beliau memiliki karir sesuai dengan bidang keilmuannya. Yang pertama, beliau merupakan seorang musik arranger ya. Jadi peramu musik ini. Termasuk yang kedua, beliau juga sebagai musik kompresor. Nah, ini bisa nanti dijelaskan ini. Kemudian yang ketiga, asesor ban PAUD PNF. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan tentang profil dari narasumber kita yang keempat pada diklat online kali ini, Bapak Ibu. Baik, seperti apa dan bagaimana penyajian dari Ibu Lydia Senia ini, termasuk apa yang akan dipersembahkan oleh beliau pada waktu dan tempat kami persilahkan, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada seluruh peserta diklat melejitkan potensi generasi cerdas berkarakter Pancasila melalui literasi numerasi dan membaca intensif dan ekstensif. Tadi sudah dikenalkan siapa saya, sebenarnya saya bukan apa-apa juga. Dan saya juga kalau dibilang berhubungan dengan ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Anas sebagai moderator, mungkin bukan yang tepat pada diklat kali ini, cuman untuk sebelum melejitkan potensi siswa, sebelum kita mampu bergerak untuk melejitkan potensi siswa, sepertinya kita perlu untuk memahami kesulitan siswa dengan profiling siswa. Makanya kenapa tadi saya kok istilahnya getol banget gitu, saya ngasih profiling siswa seperti itu. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan lagu saya berjudul Sesal di Akhir Cerita. Lagu ini berawal dari tanggal 4 November yang lalu saat saya mengikuti diklat Merdeka Belajar yang diadakan Kemdikbud. Rupanya di situ setelah mengikuti diklat tersebut saya terbangun dengan tiba-tiba dengan kagetnya dari tidur panjang saya selama 15 tahun menjadi guru. Saya mungkin seperti Pak Anas sebutkan tadi, saya mungkin guru yang banyak karya, banyak menerbitkan siswa-siswa yang berprestasi di dalam musik, menjadikan mereka crafter mungkin seperti itu. Kemudian banyak hal lagi yang selalu saya berikan kepada siswa saya, hanya saja itu hanya pada siswa-siswa tertentu. Jadi pada murid-murid tertentu. Sedangkan ribuan siswa mulai 15 tahun yang lalu
ketika mereka bermasalah, ketika mereka yang tidak punya apa-apa untuk dibanggakan kepada saya, mereka saya abaikan. Jadi saya hanya berjuang untuk bagaimana saya bisa memintarkan siswa-siswi saya yang segelintir ini, tanpa memperhatikan siswa-siswa yang mereka di situ ada ahli patung, kemudian di situ ada yang ahli tari juga, kemudian saya juga nggak peduli pada calon-calon artis, calon-calon aktor yang mungkin 10 tahun lagi ketika pada saat itu mungkin saya memperhatikan mereka bisa jadi menguasai dunia perfilman di Indonesia. Tapi saya abai saya dengan itu, sehingga dengan Merdeka Belajar itu kemudian saya benar-benar merefleksi diri. Lagu ini merupakan refleksi tentang ketidakpedulian saya kepada kesulitan siswa yang dihadapi di rumah. Terutama siswa saya yang pada saat ini. Mereka lebih banyak dari siswa-siswa yang dari segi ekonomi mereka bukan siswa yang mampu. Banyak yang harus bekerja membantu orang tua, banyak yang istilahnya sehingga pekerjaan atau tugas mereka tidak selesai. Mereka tidak bisa belajar di sekolah atau mengerjakan tugas-tugas. Karena apa? Ya karena mereka tidak punya waktu untuk melaksanakan itu. Untuk mengerjakan itu. Mereka terlalu fokus pada bagaimana mereka bisa bekerja, menyambung hidup. Apa yang mau dimakan besok. Terkadang kita juga tidak pernah ingat apakah siswa saya ini sudah makan apa belum. Seperti itu. Oleh karena itu, melalui lagu ini sebenarnya saya memohon maaf kepada siswa saya yang sekarang masih belajar dengan saya dan maupun yang sudah tidak lagi belajar dengan saya. Dengan lagu ini juga saya ingin mengajak Bapak Ibu guru yang masih seperti saya dulu untuk bergerak lebih berpihak pada peserta didik yang selalu menjadi korban. Jadi kalau saya baca bukunya Najila Shihab itu, peserta didik selalu menjadi korban, entah itu di rumah, entah itu di sekolah. Tadi Pak Cak Rahmat juga menjelaskan di situ, di rumah dikasih vitamin ini, di sekolah pun juga harus begini, sehingga mereka tidak pernah merdeka. Mereka selalu jadi pihak-pihak yang terjajah. Oleh karena itu, inilah karya saya. Mudah-mudahan berkenan. Ini adalah sesal di akhir cerita. Selamat menikmati. Bisa didengar jelas, Pak? Belum selesai. Mana nih tolongnya? Alah, mak sekolah kulinan gue tak kok tenang. Sekolah kulinan. Belum disertai. Video belum. Oh, ya Allah, astagfirullahaladzim. Video belum. Ya maaf, Pak. Begini, Pak, deredek, Pak. Ya maklumlah. Saya biasa ndagel soalnya Cak Rahmat, jadi beginilah isinya. Siap, itu ngetes tadi kayaknya. Ngeprank. Kalau dagel. Kalian ngantuk. Oke, ini dia. Ini persembahan dari saya. Bapak, mana nih tolongnya? Alah, mak sekolah kulinan gue tak kok tenang. Sekolah kulinan. Bapak mari lekas mari. Awak pakai nena jam kulinan. Lacong. Kalah sekolah. Lah, santai Bapak, sekolah. Kalah. Takut telakong, sekolah.
Ya, luar biasa ini. Ini untung saya ingat kalau saya laki-laki. Hampir menetes air mata ini. Benar loh. Saking menghayatinya ini. Enggak dilanjut Bu Lydia. Ya, itu dari saya, Bapak Ibu, mungkin ada apa ya istilahnya, dari lagu ini saya tayangkan kemarin. Memang saya sengaja untuk apa ya istilahnya, ini hadiah saya untuk siswa gitu, sebagai rasa permintaan maaf saya, maaf yang mungkin tidak pernah saya ucapkan ketika saya menjadi guru dulu. Seperti itu. Makanya memang saya buat banyak memang pro kontra yang menyatakan kenapa kok guru minta maaf sama siswa seperti itu. Itu rasanya nggak elok seperti itu. Cuman saya bilang kita guru juga apa ya, manusia yang juga tidak luput dari salah gitu. Bagaimana kita mau mendidik siswa menjadi apa ya, berprofil Pancasila lah misalkan, tanpa kita membiasakannya dari sekarang. Minimal membiasakan diri untuk meminta maaf. Seperti itu. Itu mungkin dari saya. Mungkin ada pertanyaan untuk saya atau bagaimana? Monggo Pak Anas. Ya, baik, terima kasih Ibu. Jadi luar biasa apa yang menjadi persembahan dari Bu Lydia ini, yang mana karya dari beliau ini dilatar belakangi dari sebuah refleksi diri. Dalam artian beliau mungkin hasil bertapa ya Bu ya, merenung gitu seperti itu. Bertapa betul, artinya merenung, merefleksi diri, mengkoreksi diri terhadap apa-apa yang sudah diperbuat. Rupa-rupanya poin pentingnya adalah setelah beliau merenung apa yang sudah dilakukan oleh beliau itu, ternyata mindset pola pikir yang sebelumnya dianggap selalu benar, rupa-rupanya ketika beliau bertemu dengan program Merdeka Belajar, ternyata beliau merasa banyak dosa yang sudah dilakukan, yang mana seharusnya beliau turut serta mendidik dengan benar, rupa-rupanya ada hal-hal yang perlu yang dipersempurnakan lagi. Karena seperti apa yang sudah kita dengar langsung ungkapan dari beliau, tiada manusia yang sempurna, karena beliau juga seorang manusia yang punya salah dan luput tentunya. Baik, ini sangat menarik dan luar biasa Bapak Ibu, apa yang dipersembahkan oleh beliau untuk dunia pendidikan Indonesia yang terlahir dari sebuah curahan hati, inspirasi hati dari seorang Ibu Lydia Senia. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan terhadap Ibu Lydia, mungkin tentang bagaimana istilahnya hasil renungan yang telah diperoleh, bisa ditanyakan. Nggak ada sepertinya Pak, sepertinya yang lain sedang ikut merenung. Boleh saya minta sesuatu nih, Pak Anas? Mungkin. Anas kok hilang ya? Halo, halo. Ke beliau. Pak Anas mungkin sinyal. Pak Anas sudah diceritakan ya. Ya. Iya dari. Halo. Pak Anas, boleh boleh ada ya? Boleh. Silakan. Ini dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Mabratul Hasanah. Iya, ini ibu lagi ini. Oke, silakan, enggak apa-apa. Oke, mungkin nantinya bisa menjadi ini apa? Inisiator biar peserta yang lainnya nanti bisa bertanya juga ini. Silakan Ibu. Gini, dari awal tadi pemateri kan sudah bilang ya bahwa di chat kayak ketika Pak Rahmat
tadi pemateri Bu Lydia itu mengatakan bahwa Bu Lydia itu sudah melaksanakan Merdeka Belajar dengan tidak apalah yang maksud saya coba ceritakan maksudnya best practice-nya dia di mengajar seni budaya itu yang Merdeka Belajarnya itu bagaimana, mungkin seperti itu. Makasih. Oke, jadi ini ada sebuah keingin tahuan ya dari Ibu Mabratul Hasanah atau Mbak An tentang apa yang sudah dilakukan oleh Bu Lydia berkaitan dengan Merdeka Belajar di dalam kelas yang diampu oleh Ibu. Silakan. Oke, terima kasih Bu Aan. Kalau yang saya lakukan, yang pertama kali di awal semester itu ya, ketika sebelum saya tahu itu memang saya memberikan angket pada siswa, mereka mau pilih seni apa. Saya seperti itu awalnya. Jadi memang ada yang pilih. Ternyata pilihan setelah saya berikan angket itu ada yang milih seni musik, ada yang minta seni rupa, ada yang minta seni tari. Sehingga yang seni teater itu tidak ada. Kemudian setelah berkembang, memang saya memberikannya saya bilang tekniknya masih belum tepat. Sebelum saya ketemu dengan Merdeka Belajar di kampus Guru Cikal yang miliknya Najila Shihab sebelum itu. Jadi setelah saya tahu, kemudian ternyata banyak yang salah di cara saya, walaupun saya sudah menerapkan kata saya, karena kata saya itu sudah Merdeka Belajar, tapi caranya salah. Jadi saya tetap menganut pelajaran-pelajaran yang masih lama gitu, dan cenderung pada saat sebelum saya kenal dengan Merdeka Belajar melalui konsep-konsep dan praktik-praktik teman-teman guru yang sebelum dari saya cenderung lebih dekat ke yang musik daripada yang seni rupa dan seni tari. Karena pada dasarnya saya tidak bisa tari, memang saya tidak bisa di seni rupa seperti itu. Tapi kemudian dengan adanya dengan belajar di kampus Guru Cikal itu, kemudian saya mulai lagi untuk merancang. Jadi belum 1 bulan ini saya merancang bagaimana membuat RPP-nya, bagaimana membuat penilaian. Jadi penilaian saya sudah tidak sama lagi. Jadi ketika di kelas itu, kalau yang untuk yang sudah saya aplikasikan itu, jadi memang anak-anak yang musik itu saya biarkan dulu mereka main, apa mereka sampai senang. Akan saya di sekolah difasilitasi ruang seni dengan alat-alat musiknya. Jadi ketika sampai mereka selesai, silakan kamu main dulu, apalagi yang sudah selesai dari mata pelajaran lain kan pasti boring-boringnya tuh. Akhirnya sudah, kamu silahkan main dulu sekitar 10 menit, itu pun dengan kesepakatan. Sepakat ya 10 menit main-mainnya, kemudian kita ke pelajaran. Ya Bu, jadi yang mau seni rupa, mau yang seni tari, mereka main gamelan semuanya dipukul rame serame-ramenya. Saya kasih timer di di handphone saya bilang ini timer 10 menit, mau tidak mau harus berhenti ya, kan sudah kesepakatan tadi, saya bilang seperti itu. Oke, itu sudah selesai seperti itu. Setelah itu kemudian saya bagi per kelompok. Jadi saya sudah memang menyiapkan literasi. Jadi tapi literasinya di sini masih berupa buku bacaan. Buku bacaan belum sampai ke video yang saya buat, itu belum. Tapi saya memang punya beberapa buku seni, dari seni musik, seni tari, seni rupa, seni teater, itu saya ada semua. Jadi itu saya keluarkan semua untuk dibaca siswa. Kemudian untuk yang musik itu saya sengaja memang coba kamu
data alat-alat yang ada di sini. Nah, kamu kan nggak tahu namanya tuh apa alat-alat musik itu. Coba kamu tulis apa namanya, kamu boleh gambar kayak, kemudian kamu nanti untuk tahu namanya, kamu bisa ngelihat di buku, saya bilang gitu. Kamu lihat-lihat, di buku itu kan acak Pak, tidak ada yang langsung menuju ke sana. Tidak ada yang langsung menuju ke sana. Jadi mereka acak. Jadi selama 30 menit pelajaran itu ya ada yang dapat 3, ada yang dapat 5, seperti itu. Kemudian untuk yang tari, saya kasih video. Saya carikan video di YouTube itu tari ronding. Tari ronding, itu saya minta mereka untuk bukan menganalisis ya. Ya sih, tapi sebenarnya juga bisa dibilang menganalisis. Menyebutkan gerak-gerak mana yang merupakan gerak ruang yang berhubungan dengan ruang, kemudian yang berhubungan dengan waktu, dan yang berhubungan dengan tenaga. Itu yang saya suruh cari ke mereka, kemudian di menit keberapa, seperti itu biasanya. Kemudian untuk yang seni rupa, saya bawa sarung dari rumah, batik Madura itu dari rumah, itu saya berikan kepada mereka. Kamu coba cari, kamu boleh gambar. Saya sediakan kertas kecil-kecil itu, semua siswa itu saya sediakan kertas warna-warni itu, bukan post-it itu, karena post-it itu biasanya agak mahal ya, jadi kertas biasa tapi saya gunting-gunting. Kemudian saya kasihkan kertas folio, kamu di sini silakan tulis namamu di sini. Kemudian setelah itu kamu tempel, saya bilang gitu. Nanti hasilmu kamu tempel di sini. Oh ya, saya lupa. Sebelum itu saya ngasih asesmen awal. Jadi memberikan apa sih yang anak-anak tahu, seperti itu. Kemudian setelah proses itu, saya meminta peserta didik untuk menyampaikan presentasi. Jadi presentasi tentang apa yang sudah ditemukannya. Lah, untuk presentasi itu tidak semua, jadi saya ganti-ganti seperti itu, atau bisa jadi oke lah, karena ini saya cuma masih satu bahasan itu yang masih saya coba gitu istilahnya. Nanti yang satunya minggu depan, maksudnya gantian. Jadi tidak setiap anak itu harus presentasi di setiap pembelajaran, itu enggak. Maksud saya misalkan nanti ini materinya materi yang kedua, misalkan nanti orang lain yang akan presentasi. Jadi setiap anak itu punya kesempatan untuk berbicara, untuk presentasi, seperti itulah. Setelah itu selesai, kemudian saya memberikan tes akhir. Nah, tes akhir itu adalah tes yang saya gunakan di tes awal tadi. Jadi soalnya enggak saya rubah. Soal yang di awal tadi hanya benar dan salah. Jadi apakah ini benar, apakah salah, itu pun hanya 5 soal. Itu yang saya berikan kepada siswa. Setelah itu kemudian saya minta mereka untuk refleksi. Gimana, apa kamu sudah memahami ini? Ya Bu, sudah paham. Kemudian ya banyaklah yang saya tanyakan ke siswa, antara lain juga, gimana kamu pelajaran hari ini, kamu seneng nggak? Saya bilang, saya selalu tanya seperti itu. Ya, saya happy. Kalau happy, coba kamu tulis di lembar kertasmu yang tadi itu perasaanmu itu seperti apa. Kemudian kadang juga saya tambahkan, karena ada di beberapa kelas itu ada yang ada temannya yang ganggu gitu loh. Coba sekarang siapa teman yang menurutmu di kelas ini mengganggu? Tulis di kertasnya, saya bilang gitu. Terus siapa temanmu yang membantu kamu saat di proses pembelajaran hari ini? Seperti itu. Baru setelah itu saya menutup pelajaran tanpa memberikan tugas lagi. Jadi memang saya hasil belajar, bukti belajar itu ya LKS tadi itu, ya LKS itu tadi yang berupa potongan-potongan kertas itu yang saya ambil, dan di situ banyak yang bisa saya nilai. Jadi nanti nilainya berupa rubrik, bukan hanya
apa ya, bukan hanya banyaknya berapa tidak, tapi apakah bukan hanya benar dan salah, tapi apakah anak itu di awal itu ada belum berkembang. Jadi modelnya seperti penilaian PAUD. Kalau Bapak Ibu tahu kan ada belum berkembang, berkembang, mulai berkembang, dan apa ya, lupa saya kalau punya PAUD itu. Cuman kalau punya saya itu ada 5, itu belum berkembang, kemudian berkembang, mahir, apa gitu, satunya sangat mahir. Ada pokoknya ada 5, dan yang terakhir itu adalah sangat mahir. Itu yang saya gunakan, dan di setiap rubrik itu sudah ada ininya, sudah ada catatan-catatannya. Catatan-catatan. Mungkin ya nanti kalau memang saya diizinkan, nanti saya akan share apa yang saya lakukan di kelas. Makanya kalau saya mohon maaf sebelumnya Kak Anas, tidak bermaksud untuk apa ya? Tidak bermaksud untuk apa ya namanya? Pokoknya saya, iyalah, ya, bukan menggurui satunya. Saya bingung. Iyalah itulah. Gini, saya waktu itu kan dikasih diklat, dikasih informasi kan dari MKKS ya, dari pengawas melalui MKKS untuk setiap guru inti itu untuk ngasih materi MIME kan ya, ngasih materi MIME itu ke pengimbasan. Saya nggak lakukan itu, Pak. Kenapa? Saya bilang nggak penting kalau kita sudah menerapkan Merdeka Belajar, karena di situ sudah terinclude, saya bilang. Jadi di Merdeka Belajar itu yang namanya Litnum, MIME itu sudah terinclude. Hot apalagi itu sudah terinclude di situ. Makanya saya selalu bilang seperti itu. Jadi memang kalau teman-teman saya itu memang sengaja saya imbaskan, karena memang kalau di seni budaya itu, kalau di Pamekasan terutama yang SMP, untuk tenaga seni budayanya minim. Jadi yang dimaksud minim itu bukan yang dari pendidikan seni, tapi mereka banyak yang dari seni agama, seni matematika, seni IPS, seperti itu. Jadi memang yang penting nyeni ya Bu ya. Yang penting nyeni gitu. Dan selama ini kan karena ketidakmampuan gurunya ya, yang penting anak diajari seni rupa. Jadi kebanyakan ngajar seni rupa. Tidak banyak yang mau ngajar musik, karena musik itu penuh dengan hitung-hitungan. Mana harus ngitung, harus dipraktekin lagi. Seperti itu. Mungkin itu cerita dari saya, Bu Aan, dan Bapak Ibu yang lain. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Lydia. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, kami persilakan, ada pertanyaan mungkin atau tanggapan dari apa yang disampaikan oleh Ibu Lydia. Kalau dari yang lain tidak ada, boleh saya tanggapi, Kak? Boleh, silakan. Singkat aja ya. Aja ya. Sebenarnya gini, kalau kalau saya perhatikan dari yang disampaikan Bu Lydia tadi, secara tidak langsung Bu Lydia itu sudah menerapkan model pembelajaran group investigation gitu loh, di mana dalam satu kegiatan pembelajaran dia itu Bu Lydia sudah memberikan beberapa beberapa konsep yang harus dibahas, kemudian diinvestigasi oleh siswa sehingga didapatlah sesuatu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada setiap masing-masing konsep, dan nantinya akan dipresentasikan sehingga siswa-siswa yang lain itu mengerti juga yang dipelajari oleh masing-masing kelompok investigasi itu, gitu loh. Mungkin saya hanya menegaskan saja. Jadi Lydia itu sudah menerapkan model pembelajaran group investigation itu. Jadi saya mempelajari dari tadi apa ya sebenarnya model pembelajaran Lydia itu pakai, gitu loh maksud saya. Oh, ternyata seperti itu. Oke, terima kasih atas ilmunya ya. Oke, terima kasih juga. Oke, baik. Terima kasih Bu Aan yang sudah membantu moderator ini menyimpulkan apa yang sudah dilakukan oleh Bu Lydia ini.
Karena memang saya sempat kebingungan itu. Terima kasih atas pencerahannya. Baik Bapak Ibu, sambil lalu mungkin Bapak Ibu untuk mengisi link absensi ya yang ada di kolom chat, karena nantinya link tersebut akan tertutup secara otomatis ketika acara kegiatan webinar pada hari kedua ini selesai. Jadi mumpung masih ada waktu Bapak Ibu, sambil lalu Bapak Ibu mengisi link tersebut untuk absensi, silahkan mungkin ada tanggapan, pertanyaan, dan sebagainya sebelum nantinya kami tutup untuk kegiatan webinar hari kedua kali ini. Silahkan. Saya panas. Oh, baik. Silakan Bapak Ali Mahbub ini ya? Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Silakan. Bapak Ali Mahbub ini, beliau Ketua IGI Kabupaten Pamekasan. Silakan mungkin ada tanggapan atau pertanyaan. Silakan Bapak. Terima kasih. Hanya satu kata yang bisa saya ungkapkan kali ini adalah apresiasi yang luar biasa terhadap kreativitas teman, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada peserta, wabil khusus kepada semua narasumber. Luar biasa dedikasinya, berani berkorban, berlelah-lelah dalam rangka berbagi bersama, menyalurkan sebagian kemampuan ilmunya kepada semua peserta. Jadi atas nama keluarga besar Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Pamekasan, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan mudah-mudahan Allah memberi balasan yang lebih sempurna. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan saya yakin apa-apa yang telah disalurkan kepada semua peserta dan kami pengurus IGI Pamekasan merupakan amal jariah dari Bapak Ibu narasumber semua, dan saya yakin amal ini akan terus bergerak, terus berjalan meskipun umur kita sudah menghadap pada yang lalu. Khusus Ibu narasumber terakhir, Bu Lydia, begini Bu Lydia, saya cuma men-stressing dalam proses pembuatan video ini apa yang harus kita sediakan. Saya lihat itu membutuhkan teknologi dan waktu yang tidak sedikit. Strategi apa, kemudian teknologi apa, sehingga videonya sangat canggih, performanya sangat canggih dan sangat profesional. Sebab kita ketahui bahwa dengan mepetnya waktu, teman-teman guru harus interaksi dengan murid-murid di sekolah, kemudian mengurus administrasi dan sebagainya. Bagaimana untuk mencari celah waktu itu, kemudian bagaimana supaya videonya itu enak ditonton, komunikasi, ada nilai entertainment, sebagaimana apakah butuh teknologi yang dengan biaya yang cukup tinggi. Mungkin bagi tip di sini Bu Lydia, sehingga menjadi motivasi bagi kami peserta. Cukup mungkin itu pertanyaan dan tanggapan dari saya. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Baik, terima kasih Bapak Ali Mahbub atas closing statement-nya. Dan ucapan terima kasih kepada peserta. Kemudian monggo silakan Bu Lydia untuk ditanggapi tips dan triknya seperti apa, sehingga nilai pesan yang ingin disampaikan oleh Bu Lydia itu sangat mengena. Terbukti memang dari komentar termasuk tadi yang kami sampaikan secara pribadi, untuk saya ingat laki-laki. Nggak ada tisu pun nggak ada masalah gitu, seperti itu. Mungkin kalau Bapak Ibu yang lainnya bisa jadi sudah menangis gitu, seperti itu ya. Silakan. Jadi memang luar biasa ya, nilai pesannya sangat menyentuh sekali. Jadi bagaimana tips dan triknya membagi waktunya gitu, seperti itu. Kalau membagi waktu mulai dari pembuatan lagu itu, sebenarnya kalau pembuatan lagu itu munculnya tiba-tiba sih Pak, bukan saya rencanakan. Saya orang yang jujur saya tidak bisa merangkai kata. Jadi kata-kata itu ya yang terlintas di kepala saya catat. Saya ingat-ingat lagunya seperti apa. Kemudian saya sambil rekam di di handphone itu pakai rekaman. Kemudian sampai di rumah itu karena dapatnya itu sepulang sekolah dari SMP 1 Telanakan itu, saya bikin satu lagu itu mulai dari sekolah sampai
nyampe ke rumah. Jadi sampai di rumah itu saya habis sholat itu langsung buka keyboard, saya rekam kembali. Nah, setelah itu kemudian untuk triknya ya, kalau kita bikin seperti itu pastinya mahal ya. Proses seperti itu mungkin untuk satu lagu bisa antara 2 juta untuk satu kali seperti itu. Cuman alhamdulillahnya saya nggak ngeluarin biaya. Saya nggak mengeluarkan biaya sepeser pun, ya mungkin hanya apa ya, hanya makan sama kopi gitu aja lah. Itu yang untuk itu pun saya yang minum juga sendiri gitu. Untuk seperti itu kita kerjasama aja sama apa ya, content maker gitu loh, yang punya apa namanya, channel-channel YouTube yang mereka butuh ide, butuh video untuk bisa mereka buat. Nah, di situ saya makanya kenapa kok tidak di-linkkan ke YouTube saya, ya karena itu sebabnya. Jadi karena saya kalau harus bayar ya enggak mampu, Pak. Tapi alhamdulillahnya Mas Andi itu selalu apresiatif ke saya gitu. Jadi sudahlah, kalau ke Bu Lydia itu nggak usah bayar, nggak masalah gitu, karena saya tahu pasti idenya itu pasti ide bagus. Karena Mas Andi tahu dari awal bagaimana saya membimbing siswa saya, mulai dari yang tidak bisa main alat musik sampai jadi musisi. Cuman karena pandemi akhirnya tidak ada kesempatan lagi untuk saya berkreasi lagi. Akhirnya siswa saya sudah banyak yang lulus dari SMP. Tapi mungkin itu menurut saya adalah jalan. Jalan saya memang untuk kembali ke fitrah saya sebagai pendidik. Memang saya dulu adalah pendidik gitu. Cuman kalau saya bilang sekarang saya masih salah jalan, saya masih salah cara. Mungkin tujuan saya, niat saya sudah benar, tapi cara saya salah. Seharusnya saya merangkul semua siswa, bukan hanya beberapa siswa, segelintir siswa yang berprestasi di musik. Seperti itu, Pak. Ya, oke. Terima kasih, udah cukup jelas Bu Lydia ya atas tips dan triksnya. Oke, baik Bapak Ibu, demikian apa yang sudah disajikan oleh Ibu Lydia, menjadi salah satu contoh guru model yang coba kami tampilkan, sehingga semoga ini menjadi sebuah inspirasi bagi Bapak Ibu untuk yang oleh beliau, tentunya disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu, artinya kondisi daripada mapel tentunya, dan juga kondisi dari siswa-siswi Bapak Ibu yang ada di sekolah. Ini hanya sebagai salah satu contoh saja. Seperti itu yang dimaksudkan oleh kami, dan tentunya kami yakin Bapak Ibu yang ikut dalam kegiatan diklat online ini merupakan guru-guru yang hebat, luar biasa, bisa membuat contoh-contoh yang lain, sehingga memberikan nuansa yang berbeda, nuansa yang baru kepada peserta didik, agar menjadi daya tarik baru terhadap kegiatan belajar mengajar Bapak Ibu yang ada di dalam kelas, di dalam sekolah Bapak Ibu. Demikian yang bisa disajikan oleh penyaji keempat ya pada hari ini, yakni Bu Lydia Senia. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas apa yang sudah disampaikan tentunya. Baik Bapak Ibu, kami yang bertugas sebagai moderator mencoba untuk mereview tentang materi-materi yang sudah kita pelajari bersama dari hari pertama kemarin. Dan ini materi yang pertama itu tentang kegiatan literasi numerasi yang disampaikan oleh Ibu Nenda Nurjana. Jadi Bapak Ibu, kegiatan literasi itu merupakan
kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Kemudian yang kedua, numerasi merupakan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia. Kemudian yang ketiga, bahwasanya kegiatan literasi numerasi ini meminjam istilah dari narasumber yang kedua, ya ini pernyataan dari Ibu Rohmah Barokah, sebenarnya merupakan kegiatan yang sudah sering kita lakukan sebagai guru, yang pernah kita lakukan di dalam kelas, namun istilah ini baru booming ketika program pemerintah melalui Kemendikbud, yakni adanya asesmen kompetensi minimum. Baik, kemudian yang kedua, narasumber yang kedua kemarin kita yakni Ibu Rohmah Barokah. Beliau menyampaikan materi tentang MIME, membaca intensif dan membaca ekstensif, ya. Jadi membaca intensif itu studi seksama, telah teliti serta penanganan terperinci. Kemudian membaca ekstensif adalah membaca keseluruhan secara luas. Yaitu sekitar yang di Bapak Rahmat atau yang kita kenal dengan Cak Rahmat tentang profil pelajar Pancasila. Ada 6 poin tadi yang sudah disampaikan dan dijelaskan oleh beliau tentang pelajar Pancasila. Yakni yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Dan keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan 6, kreatif. Sementara kalau dari Ibu Lydia, seperti yang sudah kita simak tadi, merupakan sebuah persembahan dari IGI Kabupaten Pamekasan yang diciptakan oleh Ibu Lydia Senia, yakni berupa refleksi kehidupan yang sudah dilakukan oleh Bu Lydia, yakni lagu. Baik Bapak Ibu, seperti yang kami sampaikan tadi, silakan sekali lagi kami ingatkan untuk mengisi link absensi, karena 10 menit setelah kegiatan ini berakhir, rangkaian webinar ini ditutup, maka selesai juga link tersebut. Artinya linknya tidak akan bisa diakses. Maka dari itu silakan Bapak Ibu diisi sebagai salah satu persyaratan Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat dari panitia. Jadi Bapak Ibu nantinya akan ada 2 jenis sertifikat yang didapatkan dari panitia. Yang pertama itu satu sertifikat webinar. Jadi Bapak Ibu ketika mengisi 2 kali absensi dari hari kemarin dan hari ini, maka berhak untuk mendapatkan sertifikat webinar. Kemudian kalau Bapak Ibu itu menyelesaikan tugas yang dibebankan kepada peserta, ya, dari panitia, yang mana tugas tersebut akan di-share melalui grup WhatsApp, ya, yang ada. Nah, jika Bapak Ibu bisa menyelesaikannya, maka Bapak Ibu akan mendapatkan bonus tambahan, ya, ini sertifikat yang disertai atau dicantum ini dengan 32 jam pelajaran. Jadi sekali lagi Bapak Ibu silahkan habis ini 10 menit setelah acara resmi ditutup, maka link absensi akan ditutup. Mumpung masih ada waktu, silahkan Bapak Ibu isi absensi pada hari kedua. Sekali lagi, dari kami segenap panitia, kami mewakili panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan pada kegiatan acara dimulai dari hari kemarin dan pada hari ini. Pesan Bapak Ibu yang dari begitu teguh
begitu semangat untuk mengikuti kegiatan diklat sampai detik hari ini. Kami mengucapkan luar biasa, mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga perhatian dari Bapak Ibu ini menjadi sebuah langkah awal, langkah nyata bagi kita untuk mengabdi di dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama saya secara pribadi selaku moderator mulai dari hari kemarin sampai hari ini, jika ada khilaf kata, ada tutur kata yang kurang berkenan, ada sikap yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mungkin dari panitia akan ada pengumuman, Pak. Silakan Pak Rizky atau Mbak Aan. Foto-foto dulu. Oh gitu, silakan, silakan, monggo. Foto-foto ya. Iya. Pak Rizky. Pak Rizky. Pak Ki. Mana ada Pak Rizky? Pak Rizky. Halo. Pak Rizky. Kenapa, Dek? Iya. Session foto, Mbak. Iya, foto dulu. Bu Nendah mungkin bisa, coba tanya Bu Nendah. Oh gitu. Kohosnya siapa kohosnya? Kohosnya, oh ini Pak Rizky sama Bu Dia ya? Videonya bisa saya bantu, Pak. Bisa saya bantu. Oh gitu, oke. Dihidupin dulu. Oke, baik Bapak Ibu, silakan videonya dinyalakan biar kita ambil Itu ada fotonya. Pak Rizky sudah. Oke, 1, 2, 3. Oke, foto yang kedua mungkin Pak Ki dengan memakai salam literasi ya. Seperti ini Bapak Ibu. Karena kegiatan kita kan berkaitan dengan kegiatan literasi. Baik, sama Dipandu. literasi. Sudah layar keberapa? Sudah, Bapak Ibu. Sudah. Terima kasih. Oke, kalau sudah. Ya, terima kasih. Oke, izin live ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Ahmad. Ya. Ya. Oke, izin live Bapak Ibu. Monggo silakan Mireng. Bisa meninggalkan room. Masih bergabung ya Pak Ali.